Amin. Shalom. Jemaat, silakan duduk, silakan duduk. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan Happy Valentine's Day. Minggu lalu sebenarnya saya ingin datang, saya ingin dengerin Koyanata. Saya ingin punya tips sebetulnya. Apa saja red flag dan green flag yang yang kita cari dari pasangan kita. Tapi ya, Happy Valentine's Day, I love you all. Pak Ponco, Ko Yanata, Ko Sam, Ko Heri, Ko Gerald, Ko Nesa, ada di belakang, Om Hosea di belakang, I love you. Dan nggak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat hari Tahun Baru Cina, Happy Chinese New Year. Bagi siapapun yang merayakan, saya berdoa bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Sebelum saya mulai, saya memiliki sebuah pesan dari Bapak Gembala. Beberapa hari lalu waktu Bapak Gembala mengetahui bahwa saya akan berada di sini untuk melakukan sebuah sharing, Bapak Gembala ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita tetap selalu waspada. Kalau kita melihat di artikel atau kita melihat di website, kita melihat di koran, di berita-berita, atau kita melihat di karya-karya jurnalistik lainnya, kita selalu mendengar kita hidup di waktu-waktu unprecedented times, gitu. Yang artinya itu sangat tidak biasa dan mungkin sulit untuk ditebak. Bapak Gembala menyampaikan bahwa tetap pegang erat dan gandeng erat saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita cintai, teman-teman kita, dan selalu tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu membawa bangsa ini dan ketua-ketua bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam setiap doa kita. Amin. Hari ini saya diberikan tema berjudul A Heart Restored, yang jika ditranslasikan mungkin pemulihan hati yang terluka. Bagi saya, hati saya terluka, saya dikasih tema ini. Karena bagi saya cukup susah. Gitu. Kenapa tema ini cukup susah? Karena nggak mudah bagi kita untuk membicarakan luka-luka kita. Kita membicarakan rasa luka hati kita membicarakan sakit hati kita, membicarakan kekecewaan kita, itu nggak mudah. Yang pertama itu, ini bukan topik yang mudah untuk dibicarakan. Yang kedua juga, sangat susah bagi kita untuk menemukan sesuatu yang sistematis, solusi yang sistematis. Misalnya 1, 2, 3. Jika Anda ingin sembuh dari hati yang terluka, dari rasa kekecewaan, sangat susah bagi kita untuk mencari solusi yang sistematis. Kita mungkin dari sekolah kita diajarkan semuanya itu sistematis kan, kita cara belajar, datang ke sekolah, pulang melakukan PR, ujian dan seterusnya. Dan di pekerjaan mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita memiliki SOP, kita memiliki aturan-aturan yang ada yang harus kita patuhi. Tetapi tentang topik hati yang terluka, apalagi pemulihan hati yang terluka, jarang sekali kita menemukan step by step guide bagaimana caranya agar kita bisa pulih. Saya waktu menyiapkan sharing ini, saya sempat ngelihat sedikit-sedikit di Google gitu. Bagaimana caranya untuk sembuh dari hati yang terluka atau dari rasa kecewa gitu. Dan kita akan menemukan artikel-artikel kan, 5 cara ampuh agar kita bisa sembuh, atau 7 cara yang ampuh berapapun itu gitu. Tapi mungkin kita harus sadari bahwa apapun yang kita baca di situ itu sangat superficial. Apa ya bahasa Indonesianya superficial ya? Hanya ambang-ambang, hanya di permukaan saja, surface level. Artikel-artikel tersebut mereka tidak pernah mengadres atau menjawab hal-hal yang lebih dalam dari permasalahan kita. Apalagi kalau saya bandingkan ya antara satu website, satu artikel dengan artikel yang lain gitu. Kadang mereka bertolak belakang gitu. Yang satu mereka bilang carilah waktu sendiri untuk merenung gitu misalnya. Tapi yang kedua carilah teman-teman agar mereka dapat mensupport kita gitu. Sangat susah gitu bagi kita untuk menentukan mana yang
mana yang berguna, mana yang efektif bagi kita. Paling baik kita bisa menganggap artikel-artikel tersebut hanya sebagai tips and tricks. Misalnya Anda merasakan rasa kecewa, coba cari waktu sendiri, coba cari teman-teman yang bisa mendukung. Siapa tahu itu bisa membantu kita untuk pulih. Siapa tahu kita bisa merasa terhibur. Tapi sama halnya waktu saya juga mencari ayat-ayat di Alkitab itu, kita di Alkitab juga nggak mempunyai satu model atau satu pattern atau satu template yang juga sistematis seperti itu gitu. Nggak ada di Alkitab itu, jika Anda ingin sembuh dari rasa sakit, rasa kecewa, yang pertama Anda harus lakukan ini, yang kedua yang harus kita lakukan ini, yang ketiga. Itu kita nggak bisa menemukan gitu. Di Alkitab mungkin kita sudah membaca, kita mendengar tentang cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang pernah merasakan sakit hati, pernah merasakan rasa kecewa, tapi kita juga sadar bahwa Tuhan juga berurusan dengan mereka dengan cara yang unik. Masing-masing Tuhan berurusan dengan mereka dengan caranya masing-masing gitu. Kenapa? Bagi saya, menurut saya itu karena Tuhan mengenal kita secara pribadi. Jadi jika kita membaca firman Tuhan mengetahui setiap helai di rambut kita, itu nyata. Berarti Tuhan mengenal setiap dari kita dan Tuhan mengenal setiap kebutuhan kita. Mungkin di saat saya merasa kecewa, di saat saya merasa sakit hati saya terluka gitu. Mungkin Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya agar saya bisa pulih. Dan hal yang terbaik tersebut mungkin berbeda dengan saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara-saudara juga Tuhan memiliki cara-cara sendiri, cara-cara yang unik. Maka dari itu hari ini di sharing ini, jika saya diberikan topik ini, hari ini saya nggak akan mencoba. Saya nggak mau mencoba, saya nggak sekreatif itu untuk memunculkan sesuatu yang nggak pernah ada. Saya nggak akan mencoba untuk memberikan step 1, 2, 3. Jika Anda ingin sembuh, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Saya nggak akan melakukan itu. Tapi saya izin kepada teman-teman agar saya dibolehkan untuk memberikan sebuah sharing tentang perspektif saya tentang topik tersebut. Dan di akhir saya ingin memberikan sebuah proposal. Tentang apa yang harus kita lakukan walaupun kita pernah tersakiti dan atau sedang mengalami rasa sakit di hati. Beda ya, bukan proposal bagaimana cara kita sembuh dari rasa sakit hati, tapi proposal apa yang harus kita lakukan walaupun kita sedang merasakan sakit hati dan kita merasakan kekecewaan. Ya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dunia ini sedang mengalami pandemi luka hati dan kekecewaan. Ya, di tahun 2020 saya yakin tidak ada dari kita yang bisa melupakan ya. Itu awal-awal mula pandemi COVID-19. Pada saat itu saya itu masih sekolah di Singapura, saya mengambil S1 saya di Singapura di bidang teologi. Saya benar-benar kaget, saya terkejut, saya nggak siap waktu itu diumumkan bahwa kita mengalami pandemi dan ada step-step yang harus kita lakukan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Kenapa saya tidak bisa lupa? Karena hidup saya sampai sekarang itu belum hidup saya dan apapun yang saya lakukan, aktivitas keharian saya itu sudah diubah 180 derajat dari kebiasaan saya waktu saya bertumbuh dewasa. Misalnya ini. Waktu dulu saya sekolah mungkin saya terbiasa dengan setting sekolah yang tradisional. Mungkin saya datang ke kelas, saya ketemu dengan guru, saya mendengarkan guru dan saya belajar seperti normalnya, seperti wajarnya kita bersekolah dulu. Tapi di waktu masa COVID itu hadir, itu pertama kalinya saya memakai software yang bernama Skype dan yang kedua itu Zoom. Dan hingga sampai hari ini pun kita sampai menggunakan software itu untuk alasan-alasan praktis. Yang kedua, masker.
masker itu hal yang sangat kecil sebetulnya, sangat kecil. Tapi sungguh sangat membantu, sangat mengganggu saya. Kalau di Singapura itu mungkin cukup ketat ya regulasinya ya. Saya itu waktu pertama kali pakai masker, saya itu susah sekali bernafas. Saya itu sering itu seperti kelakuan orang Indonesia pada umumnya, kita itu turunin. Akhirnya hidung kita itu kelihatan gitu. Tapi kalau di sana saya itu sampai diberhentikan polisi pada saat itu, dibilang sekali lagi saya lihat kamu lakukan itu, kamu saya denda. Gitu. Sejak saat itu saya, waduh, oke, saya harus ingat terus gitu. Saya punya teman, kita hanya dibatasi untuk pergi bertiga pada saat itu. Saya sering menurunkan dan teman saya yang membantu saya waktu itu ya, naikkan, ada polisi gitu. Saya naikkan gitu. Dan yang ketiga, saya mulai belajar memasak. Saya bertumbuh dari seorang ibu yang cukup tradisional. Dia datang dari keluarga yang sangat tradisional, dan jika Anda seorang lelaki, Anda tidak boleh masuk ke dapur, saudara. Karena kita dianggap mengganggu. Gitu. Mungkin ya. Tapi ternyata di situ saya juga menemukan, ternyata saya memiliki bakat terpendam. Saya itu ternyata jago masak, saudara. Sebetulnya hari ini itu masa-masa waktu-waktu penentuan. Jika misalnya sharing saya ini buruk ya, nggak bisa didengar deh, nggak ada bakatnya gitu. Saya itu mungkin akan saya akan mundur, saya akan jadi chef aja mungkin. Jadi saudara kalau mau komen tentang sharing saya nanti tolong komen, tapi jangan menyakiti hati saya. Ya. COVID-19 juga mengubah cara kita bergereja. Gereja kita merasakan sebuah pukulan yang sangat keras. Kita nggak tahu apa yang datang di hadapan kita pada saat itu. Gitu. Para pekerja di gereja, kita secara mental kita terbebani. Gedung secara fisik sangat susah untuk dirawat. Kenapa? Karena salah satunya pada waktu itu adalah finansial. Dan bukan hanya gereja, saya yakin teman-teman di luar sana yang bekerja di sekuler, kalian pun juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita itu tidak pernah kepikir, pernah nggak saudara kepikir bahwa sakit hati dan kekecewaan itu juga sebuah pandemi? Saya waktu menyiapkan sharing ini juga, saya itu juga berusaha browsing gitu. Saya melihat jurnal-jurnal, artikel-artikel tentang apa itu pandemi gitu. Di sini ada Dr. Bobby ya. Mungkin nggak hadir hari ini ya. Di sini ada Dr. Bobby. Mungkin Dr. Bobby kalau melihat secara online nanti dia bisa mengkoreksi saya jika misalnya saya salah. Saya berusaha mencari definisi arti dari sebuah pandemi gitu. Tapi secara singkat apa yang saya temukan adalah pandemi itu adalah penyakit yang menyebar ke manusia dengan jumlah yang banyak. Tentu di pandemi COVID-19 gitu ada ciri-cirinya kan ya. Tapi itu pun ciri-cirinya sebetulnya kita juga bisa sedikit korelasikan dengan wabah sakit hati dan kekecewaan ini gitu. Misalnya, yang pertama, COVID-19 menular. Dulu di gereja kita nggak bisa duduk berdempetan seperti ini. Dulu kursi-kursi jemaat ini kita harus kasih jarak sekitar berapa? 1,5 meter ya? 1,5 meter dari samping ke samping dan depan ke belakang gitu. Kenapa? Karena COVID-19 bisa tertular melalui udara, airborne. Coba kalau saya tanya ke saudara coba ayo kumpul dengan teman-teman yang negatif. Hatinya ada luka di hati, ada kekecewaan dan selalu diceritakan, selalu merasa kasihan terhadap diri sendiri. Apakah saudara akan tertular? Saya sih tertular. Saya akan menjadi orang yang pesimis, saya akan menjadi orang yang tidak punya harapan. Sama halnya seperti COVID-19, sakit hati dan kekecewaan pun itu juga bisa menular. Yang kedua, menyebabkan sakit dan bahkan kematian. Siapa di sini yang tiap hari waktu COVID-19 itu kita melihat berita, kita itu nunggu-nunggu counter. Kita itu nunggu-nunggu counter, berapa hari ini yang terdampak dan berapa hari ini yang meninggal. Saya di awal-awal
beberapa bulan pertama COVID-19 itu saya melihat, tapi tambah lama kok angkanya semakin naik, waduh saya pun jadi stres, akhirnya saya nggak mau lihat lagi gitu. Dan sama halnya, rasa kecewa, rasa sakit hati itu juga bisa mengganggu kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman pernah kenal yang namanya Nick Vujicic? Nick Vujicic. Dia adalah pengkhotbah, dia pengkhotbah dari Australia dan dia adalah seorang motivator Kristen. Teman-teman kalau yang sudah di gereja ini cukup lama, sekitar 10-20 tahun yang lalu, mungkin pernah ingat bahwa kita itu pernah mengundang beliau 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali ya Om ya, 2 kali, betul. Beliau adalah seorang penginjil dari Australia yang terlahir dengan kekurangan fisik. Dia itu tidak punya kedua tangannya, dia hanya punya 1 kaki, tapi itu pun kakinya itu saya nggak bisa jelaskan, karena bentuknya dan fungsinya itu tidak seperti kaki lagi gitu. Saya baru tadi pagi itu lihat biografinya, melihat sedikit biografinya di online. Ternyata tinggi beliau itu hanya 98 cm kalau tidak salah. Itu kalau teman-teman masih ingat ya, kita itu dulu sekolah SD, SMP, SMA itu kita selalu dibawain orang tua kita itu penggaris ukuran 30 cm ya. Sekitar segini ya. Berarti tinggi dia itu hanya 3 kali penggaris seperti itu. Sangat kecil. Dan pertama kali saya ketemu dengan beliau itu saya jujur saya ini pengakuan dosa, saya itu takut. Saudara saya itu bilang sama mama, "Ma, apa itu, Ma?" Karena nggak biasa saya itu pertama kalinya. Saya masih kecil sekali, saudara. Tolong dimaklumi. Gitu. Ya, tapi waktu itu saya juga mendengarkan banyak dari kesaksian beliau. Ternyata dengan kekurangan fisiknya, beliau itu tetap positif. Ia tidak memiliki rasa kecewa, ia tidak menyimpan lah. Mungkin ia memiliki rasa kecewa, tapi ia tidak menyimpan rasa kecewa, ia tidak menyimpan rasa sakit hati, ia tetap stay positif, dan banyak hal yang bisa dia lakukan. Gitu. Salah satunya kita itu ditunjukin video di LED screen pada saat itu ternyata dia bisa berenang. Kita ternyata tidak perlu tangan untuk bisa berenang, saudara. Yang kedua, beliau itu bisa menikah di umur 30. Tahun ini saya umur 30, saudara, dan saya belum menikah. Saya kalah, saudara. Dan yang terakhir, dulu itu saya pernah les drum sama Ko Hosea di belakang sana. Saya pernah les drum dengan beliau waktu saya masih kecil. Dan saya masih ingat dulu itu Nick Vujicic itu membawa sebuah pad. Itu mungkin ukurannya lebih besar sedikit dari HP kita gitu. Dan dia itu bisa tekan-tekan dengan kakinya dia begini. Dan dia itu bersaksi bahwa dia itu ternyata pelayanan drum. Dan celakanya lagi, saudara, suara yang dihasilkan itu lebih baik dan cara bermainnya dia itu lebih baik dari apa yang saya bisa lakukan gitu. Tolong jangan salahkan saya, tolong salahkan guru saya yang duduk di belakang di sana. Ya. Yang terakhir ciri-ciri dari pandemi, gitu, bahwa kekebalan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita itu tidak siap untuk menerimanya. Siapa di sini yang bisa kebal dan siapa di sini yang bisa imun dari rasa sakit hati dan rasa kecewa? Saya rasa nggak ada. Maka dari itu yang pertama saya ingin sharingkan itu, rasa sakit hati dan rasa kekecewaan itu nggak peduli sama profesi kita. Saudara-saudara di sini mungkin mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas daripada kita di dunia pekerjaan di luar. Ko Heri mungkin juga punya pengalaman yang jauh lebih luas. Dan saya yakin kalian semua memiliki kemampuan untuk bersaksi di atas mimbar ini betapa kejamnya dunia di luar sana. Banyak halnya seperti fitnah, ketidakadilan di dalam pekerjaan, curang, pencurian, dan lain-lain. Tapi sama halnya juga di dalam gereja, kita juga bisa menemukan hal-hal tersebut. Rasa kecewa dan rasa sakit hati tidak peduli tentang apa profesi kita. Saya bertumbuh besar, saya memiliki kesempatan untuk melihat ayah saya. Ayah saya dulu di luar gereja, ia masuk di dalam gereja waktu saya masih di bawah umur 10 lah. Tapi justru saat ia masuk ke dalam
pelayanan, ia mengalami depresi. Justru bukan waktu dia di luar pelayanan, tapi justru saat ia masuk ke dalam pelayanan, terjadi sebuah kejadian yang membuat ia merasa sangat kecewa, rasa kepahitan yang begitu dalam disimpan gitu ya. Sampai suatu hari ia mengalami depresi. Dulu ayah saya itu begitu gagah gitu ya. Dia itu suka nge-gym, dia suka olahraga. Dia orangnya straight, dia orangnya tegas gitu. Saya sebagai anak itu waktu dulu kalau saya untuk saya diam gitu ya, untuk ibu saya ingin saya diam itu cukup hanya satu kata, "Papa" gitu dipanggil gitu. Saya itu sudah takut saya itu. Tapi di saat ayah saya masuk ke pelayanan itu pertama kalinya saya melihat ayah saya itu tidak punya apa ya istilahnya, ngelentuk itu apa ya? Ya tidak punya tenaga, ya tidak punya semangat. Ia menjadi bukan seperti ayah saya pada waktu itu. Sangat berbeda dari image, dari perspektif, dari worldview saya tentang ayah saya itu, terbalik 180 derajat. Yang kedua, rasa sakit dan rasa kecewa tidak peduli tentang umur kita. Di sini saya melihat range umurnya cukup lebar, ada yang masih muda seperti saya, ya terima kasih. Ada juga yang lebih senior bukan tua, yang lebih senior ya Koher ya. Tapi saya yakin setiap dari kita juga pernah merasakan sakit hati dan rasa kecewa. Saya pun juga sama. Waktu pertama kali saya melihat ayah saya depresi tersebut, saya itu masih kecil sekali, saya itu awalnya itu nggak ngeh, saya itu nggak sadar, apa sih? Saya kira itu beliau masuk ke rumah sakit, beliau itu beliau tumpah-tumpah. Saya kira itu hanya penyakit biasa. Itu kan seperti simptom orang keracunan makanan ya. Tapi tambah lama, beliau pulang naik kursi roda dan tidak mau ke rumah. Beliau itu takut sampai masuk ke rumah. Ini sudah bukan rahasia lagi ya. Beliau sudah pernah bercerita di berapa tahun lalu? 2 tahun lalu ya, kira-kira di Jumat Agung. Jadi saya hanya expand sedikit saja dari cerita tersebut. Sudah bukan rahasia lagi. Tapi ia itu begitu takutnya masuk ke rumah gitu. Akhirnya kita itu tinggal itu di rumah di dekat sini di Manyar. Saya itu masih belum ngeh juga itu kenapa, sakit apa gitu. Sampai suatu hari itu saya itu melihat ibu saya, yaitu menggiring ayah saya dari kursi roda, yaitu membawa beliau keluar ke sebuah taman di halaman di rumah itu, dan ibu saya itu dengan sangat putus asa. Mukanya itu dengan sangat putus asa, dengan sangat desperate gitu. Ia itu di luar, saya di dalam, saya jadi nggak bisa mendengar apa yang dikatakan ya. Tapi dia itu sampai menggunakan gestur-gestur tubuh yang begitu besar-besar menuju langit, menuju pohon, menuju alam di sekitar gitu. Sampai hari ini tuh saya itu nggak mau tanya gitu, karena nggak enak gitu kalau diinget-inget gitu. Tapi waktu saya melihat itu saya mungkin bisa menebak ya kalau ibu saya itu berusaha menghibur gitu. Lihat loh, langit-langit di sana sangat indah. Di situ ada pohon yang begitu indah, taman-taman yang begitu indah. Itu mungkin yang disampaikan ibu saya kepada ayah saya waktu itu. Gitu. Tapi waktu saya melihat itu di jendela, saya itu juga, waduh, apa ini? Ada sesuatu di hati saya itu yang merasa kayak jatuh gitu. Hati saya kayak jatuh, tenggelam gitu. Dan saya nggak tahu harus bagaimana. Dan pada saat itu saya pun itu juga mencari tahu. Akhirnya saya tahu ternyata beliau depresi. Depresinya kenapa? Karena masalah ini, karena masalah ini. Karena masalah di dalam pelayanan waktu itu. Saya pun itu juga merasakan kekecewaan walaupun saya masih muda ya di dalam pelayanan itu. Saya itu akhirnya bertumbuh itu tidak dengan ada rasa cinta terhadap gereja maupun Tuhan. Saya itu tidak pernah sekolah minggu, saya itu tidak pernah teens, saya itu tidak pernah youth. Tapi puji Tuhan saya sekarang masih cukup muda untuk bisa ikut di dalam Bipro ya. Yang terakhir, Tuhan itu tidak, rasa sakit hati atau kekecewaan itu tidak peduli dengan seberapa dekatnya kita dekat dengan Tuhan. Dan di sini kita nggak usah cari contoh jauh-jauh dari mana lagi, kita bisa lihat di Alkitab.
Kita misalnya salah satu tokoh adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang menangis. Nabi yang penangis gitu. Kalau kita buka di Ratapan 2 ayat 11 itu dikatakan, saya bacakan saja ya. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Ini adalah seorang nabi yang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan, dia bisa mendengar langsung dengan Tuhan, tapi dia pun juga tidak bebas dari rasa kecewa dan rasa sakit hati. Yang kedua ada Nabi Elia misalnya. Di satu episode Nabi Elia dia mendatangkan api dari langit, jatuh ke korban bakaran, ia berhasil membunuh, mengeksekusi para nabi-nabi Baal, tapi saat waktu diancam oleh Isabel, istri dari Raja Ahab, ia pun jadi patah semangat. Di 1 Raja-Raja 19, saudara nanti bisa baca sendiri di rumah, tapi dikatakan seperti ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangin, orang yang baru saja jatuhin api dari langit, sekarang dia bisa putus asa sebegitunya. Contoh terakhir, panutan kita, Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan disangkal Petrus 3 kali, gitu. Mungkin di ayat tersebut itu tidak dikatakan bahwa Tuhan merasakan kecewa atau merasakan sakit. Tapi kalau kita baca di Lukas 22 ayat 61, lalu ini waktu Petrus, ini konteks ya, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali dan ayam sudah berkokok waktu-waktu itu. Lalu apa yang Yesus lakukan di Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Gitu. Berpaling itu melihat gitu ya, memandang gitu ya. Itu bukan hanya memandang biasa, kayak saya melihat Kosem sekarang gini. Biasa, nggak ada itu. Tapi komentator-komentator Alkitab, mereka sering menggabungkan antara kata kerja menatap dengan sebuah emosi. Misalnya saudara, saya itu sedang marah dengan Kosem misalnya. Saya menatap Kosem dengan rasa marah misalnya. Atau misalnya saya sedang senang ketemu Koyanata. Senang sekali saya ketemu. Saya memandang Koyanata dengan gembira misalnya. Ada emosi, selalu ada ikatan emosi di kata kerja melihat tersebut gitu. Komentator-komentator Alkitab, mereka mengatakan bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa Tuhan Yesus menatap Petrus itu dengan rasa hati yang hancur, mungkin dengan kekecewaan juga. Mungkin saja Yesus sedang berkata kepada Petrus, waduh Petrus, hatiku itu sungguh-sungguh hancur melihat imanmu yang begitu lemah. Maka dari itu benar-benar aku harus mati di atas kayu salib agar aku bisa menebus kamu. Mungkin saja itu yang bisa disampaikan oleh Yesus, apa yang bisa dirasakan oleh Yesus. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa setiap dari kita merasakan rasa sakit hati dan rasa kecewa. Yesus pun itu juga merasakan sakit hati, luka hati, dan kecewa. Jika Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan, walaupun ia 100% Tuhan, tapi ia pun juga 100% manusia, maka Yesus juga paham dengan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang lalui, rasa kecewa kita, rasa luka kita, Yesus itu paham. Selain paham, ia pun itu juga orang yang paling berpengalaman. Selama 3 tahun di dalam pelayanannya di bumi ini, beliau menyembuhkan banyak sekali sakit hati. Selain ia adalah seorang yang mengerti perasaan kita, yang kedua, dia itu sangat pengalaman akan menyembuhkannya. Maka dari itu di abad 19 ada seorang pendeta
Ada seorang reverend di Inggris dari tradisi baptis. Nama dia itu Charles Spurgeon. Mungkin sampai hari ini itu cukup terkenal dan banyak di-quote oleh pembicara-pembicara lainnya. Dia itu menyimpulkan tugas Tuhan atas kehancuran hati kita dan kekecewaan kita itu sungguh indah gitu. Mungkin kalau di bahasa Indonesianya itu, ia mengatakan seperti ini. Ada banyak macam cara hati kita dapat hancur. Dan Kristus sanggup untuk menyembuhkan semua. Di dalam khotbahnya itu, ia menggambarkan bahwa Yesus itu sama seperti dokter. Kalau tadi kita sudah paham bahwa rasa sakit hati dan rasa kecewa ini adalah sebagai sebuah penyakit, sebuah wabah, sebuah pandemi, maka hal yang paling logis untuk kita lakukan adalah kita itu mencari dokter. Dan dokter yang terbaik yang bisa kita temukan adalah Yesus. Maka dari itu poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang Kristen bukan berarti kita kebal dan terbebas dari segala sakit hati, luka hati, atau kekecewaan. Tapi membangun kemitraan atau partnership aktif di setiap musim kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Menjadi seorang Kristen bukan berarti kita kebal dan terbatas dan terbebas dari segala sakit hati, luka hati, atau kekecewaan, tetapi membangun kemitraan aktif di setiap musim kehidupan kita. Di awal tadi saya mungkin memberikan sebuah statement bahwa di Alkitab itu nggak ada template, nggak ada systematic solution untuk bagaimana agar kita bisa pulih dari rasa sakit hati atau dari rasa kecewa. Tapi itu mungkin nggak 100% valid mungkin ya. Karena di setiap hati tokoh-tokoh Alkitab yang pulih, itu selalu ada dua hal. Yang pertama adalah keterlibatan Tuhan, dan yang kedua adalah manusia yang aktif melaksanakan tugas yang diberi oleh Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, di saat kita sadar bahwa kita mengidap sebuah penyakit, hal yang paling logis untuk kita lakukan adalah untuk pergi ke dokter. Dan lagi Dr. Bobby mungkin boleh mengkoreksi saya, tapi tidak boleh jika seorang dokter itu menolak pasien seperti itu. Anggap saja sekarang kita itu sakit, kita itu datang ke UGD, lalu UGD bilang, enggak, saya tidak mau terima Anda. Itu hampir tidak mungkin itu terjadi gitu. Apalagi saat kita waktu datang ke Tuhan membawa rasa sakit dan rasa kecewa kita itu. Tidak mungkin Tuhan itu menolak kita. Tetapi hanya membawa kepada Tuhan saja itu mungkin tidak cukup. Sama halnya kita pergi ke dokter, kita itu mungkin diberi beberapa masukan, kita itu diberi resep, kita itu diberi pantangan-pantangan apa yang boleh kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Dan jika kita tidak nurut, itu sangat susah, sangat lama sekali bagi kita untuk pulih. Saya itu punya oma, beliau itu istri dari founder gereja ini, Bapak Alex. Oma saya Ibu Yeni gitu. Ibu Yeni itu oma saya mengidap penyakit diabetes yang cukup di tingkat yang cukup parah gitu. Dan saya melihat dulu rumah saya itu dekat, hanya seberang-seberangan. Jadi saya itu sangat sering untuk mampir untuk ketemu beliau. Dan saya melihat kehidupannya sehari-hari itu, waduh kasihan sekali ya gitu. Setiap hari itu ada banyak pantangan makanan misalnya. Yang kedua itu sebelum setiap makan itu beliau punya suntik insulin. Ya biasanya sebelum makan ia menyuntikkan di bagian perut, baru ia bisa makan gitu. Tapi nggak jarang juga waktu saya mampir, saya itu berhasil menangkap basah. Beliau itu mencuri camilan gitu. Dan saya sebagai cucu, ya kita sebagai cucu, kita ada banyak. Kita tinggal di satu komplek waktu kita biasanya pergi bersama. Kita sebagai cucu kita itu akhirnya seringkali itu mengingatkan, oma, jangan dimakan, sakit oma. Dokter bilang nggak boleh gitu. Dan akhirnya oma pun gitu terkadang dia tersadar, oke, nggak aku makan ditaruh gitu. Tapi ya seringkali juga ya kita nggak diabaikan, tetap dimakan aja gitu. Ya.
Pada akhirnya saya pun itu juga nggak kaget setiap kali oma saya pergi kontrol ke dokter, dia cek darah, cek gulanya, itu selalu tinggi dan selalu di ambang bahaya gitu. Sungguh was-was, tapi saya melihat kalau saya berpikir hari ini ya, mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga suka makan, saudara. Kalau saya tiba-tiba dihalangin untuk makan itu mungkin saya juga bisa berontak gitu. Tuhan sudah menyiapkan obat yang masing-masing kita butuhkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan mengenal setiap dari kita, maka Ia tahu apa yang kita butuhkan di setiap saat, di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan juga sudah menyiapkan obat kita yang unik, yang berbeda bagi masing-masing kita, agar kita bisa pulih. Gitu. Misalnya, saya punya teman itu kalau dia lagi sakit hati, dia lagi kecewa, dia itu paling suka itu kalau diberi kesibukan. Kalau diberi kesibukan, dia melakukan sebuah tugas, dia itu bisa lupa atas hal-hal yang mengenakan itu dia bisa lupa gitu. Dan di Alkitab pun itu seperti Elia tadi, seperti Elia di 1 Raja-Raja 19, ia pun juga mungkin sama mungkin. Karena Tuhan sudah memberi dia makanan, Tuhan sudah memberi dia istirahat, dia tetap kecewa, dia tetap depresi. Tuhan sudah memberi dia sebuah pertunjukan alam. Dia memberikan angin, dia memberikan gempa bumi, dia memberikan api, tapi ia tetap putus asa. Pada akhirnya apa yang Tuhan suruh ke Elia, saudara bisa baca sendiri di 1 Raja-Raja. Ini semua bisa ditemukan di pasal 19. Tuhan memberi Elia itu tugas. Ia memberi tugas, coba urapi Hazael sebagai raja di Aram, urapi Yehu sebagai raja di Israel, urapi Elisa sebagai penerusmu, sebagai nabi penerusmu. Dan di akhir itu, mungkin saya paraphrasing saja ya, tapi apa yang dimaksud Tuhan di situ, lakukan semua ini, dan sudah jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Semua ada dalam kontrol saya. Mungkin itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada Elia. Atau mungkin obat yang lain bagi kita yang sakit hati, bagi kita yang merasa kecewa, itu betul mungkin teman-teman, Tuhan bisa mengirim teman-teman yang dapat menghibur saudara. Ayah saya waktu ia dalam proses penyembuhan dari depresinya, Tuhan itu mengirim banyak sekali orang-orang yang mendukung beliau, yang menghibur beliau juga. Dan orang-orang tersebut belum tentu dari gereja. Ayah saya punya teman olahraga, ia cukup prihatin dengan kondisi ayah saya, diajak pergi, ayo golf, ayo kita main golf. Gitu. Ayah saya pada saat itu belum terlalu main golf, akhirnya diajak oleh temannya. Ada teman sepeda, itu awal-awalnya ayah saya memulai hobi sepeda. Itu juga hal yang sama yang terjadi. Ada seorang teman yang prihatin, ada seorang teman yang mengerti keadaan ayah saya, ayo kita sepeda saja, ayo coba kita lupakan. Ayah saya sampai hari ini tuh sampai sangat mengapresiasi teman-temannya dan olahraga sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa stres. Sampai hari ini dia tetap terus lakukan gitu. Dan tentu saja ada MVP yang di sini misalnya seperti Konesa dan Kohosea yang sering mengunjungi ayah saya yang cukup prihatin kepada ayah saya dengan kondisinya. Tanpa dukungan mereka, saya juga nggak bisa tahu bagaimana keadaan ayah saya sampai hari ini gitu. Maka waktu di awal tadi saya bilang I love you ke mereka, itu sungguh saya benar-benar tulus dan serius mengatakan bahwa saya sungguh mencintai mereka gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari di poin ini? Tuhan akan selalu menerima kita yang sakit hati dan kecewa. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang kedua, Ia juga telah menyiapkan kepada kita obat-obat kita masing-masing gitu. Tapi yang ketiga, kita juga harus melakukan bagian kita. Kalau kita diberi teman-teman untuk
kalau Tuhan memberi kita teman-teman untuk datang untuk menghibur kita, terima mereka, jamu mereka dengan baik. Gitu. Jika Tuhan memberikan kita tugas yang banyak, waduh Tuhan, aku ini sudah merasa sangat down, saya sudah capek, saya sudah sakit, saya sudah merasa kecewa, masih lagi kamu kasih tugas kepada saya. Mungkin Koheri, mungkin memberi teman-teman di Bripro ini banyak pekerjaan yang sangat susah. Mungkin itu juga salah satu cara Tuhan untuk memulihkan saudara. Maka dari itu kita lakukanlah bagian kita masing-masing. Nah ini yang ketiga, berapa lama kok? Sorry kok. Berapa? 2 jam. Oh oke, ya baik kalau gitu. Ya. Yang ketiga ini terakhir saja. Saya nggak mau berbicara 2 jam, capek saya saudara. Ya. Yang ketiga, tadi saya berjanji kepada saudara kalau saya itu ingin memberi sebuah proposal. Dan proposalnya itu berbunyi seperti ini ya. Kita dipanggil untuk menjadi lebih dari sekedar penerima penyembuhan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi lebih dari sekedar penerima penyembuhan dari Tuhan. Di dunia ini kita mungkin sudah terdoktrin dan kita ini mungkin selalu mengejar yang namanya kesempurnaan. Gitu. Apapun yang kita lakukan dengan sempurna. Kita ingin cantik, kita ingin ganteng, yang sempurna juga. Gitu. Mungkin hari ini itu sudah ada teknologinya, ya saudara ya. Tapi kalau saya boleh memilih itu, saya itu mungkin mau lahir itu nggak dengan tahi lalat sebanyak ini, saudara. Sangat banyak sekali di muka saya. Kalau misalnya saya lahir itu bersih, muka saya seperti Kosem di sini, mungkin saya hari ini mungkin nggak ada di sini. Mungkin saudara kalau mau lihat saya itu, saudara bisa buka di Netflix, gitu. Saya itu sudah jadi, aduh, kok saya jadi malu sendiri ngomong ya. Ya, tapi ya kita sebagai natur alami manusia, kita itu selalu mengejar perfection, kesempurnaan. Tapi pernah nggak sekali-sekali kita itu berpikir, di waktu Yesus itu bangkit, waktu dari saat dia sesudah disalib, kenapa tangan dia itu tetap bolong, saudara? Kenapa masih ada lubang di situ? Kenapa masih ada lubang tusukan di lambungnya itu? Dan mungkin kalau kita cari-cari di Alkitab itu mungkin kita akan susah untuk mengetahui secara definitif Tuhan Yesus, karena tidak pernah dikatakan di Alkitab itu Tuhan Yesus menyimpan lubang di tangannya karena terlihat lebih keren gitu. Itu nggak ada gitu, nggak ada alasannya gitu. Tetapi kalau kita baca itu kita bisa tahu dampak dari lubang tangan tersebut gitu. Ada sebuah ironi gitu. Kalau kita melihat kehidupan Yesus dengan murid-muridnya, salah satunya yaitu Thomas. Thomas itu terkenal sebagai orang yang suka meragukan. Ia meragukan. Ia mungkin mengikuti Yesus selama pelayanannya 3 tahun di bumi ini. Ia mengikuti, ia makan bersama, ia berbincang bersama, ia tidur bersama, ia melayani bersama. Tapi sesungguhnya ironinya itu dia sebetulnya tidak mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Hanya saat waktu Yesus bangkit, waktu ia menunjukkan dirinya di depan Thomas, dan saat ia berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan jarimu ke dalam lambungku ini, baru Thomas itu sungguh-sungguh percaya siapa itu Yesus dan siapa itu orang yang telah ia layani selama ini. Ironinya seperti itu. 3 tahun ia tidak mengenal siapa itu Yesus. Hanya waktu Yesus bangkit dari kematian dan menunjukkan lubang di lambungnya itu, Thomas itu akhirnya mengenal. Masih ingat proposal tadi? Kita dipanggil untuk menjadi lebih dari sekedar penerima penyembuhan Tuhan. Boleh saya tanya kepada saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami sakit dan mungkin juga kita juga belum sembuh. Sangat susah bagi kita untuk sembuh dari segala rasa sakit hati atau dari kekecewaan. Sampai hari ini pun saya itu harus mengaku gitu. Apa yang telah terjadi kepada keluarga, apapun beberapa orang yang telah menyakiti saya pun mengaku
Banyak sekali yang belum beres di hati saya, itu belum beres. Banyak gitu. Mungkin anggapannya kalau kita bisa samakan gitu, mungkin hati saya itu masih ada lubangnya. Sama seperti lubang Tuhan Yesus, masih ada bekasnya, masih ada lukanya. Ironinya kan kita kalau seringkali kita doa itu, dengan bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan tanpa bekas apapun gitu kan ya. Tapi Yesus sendiri sebetulnya juga ada bekasnya gitu. Dan sama halnya seperti saya. Banyak sekali luka-luka di hati saya, banyak sekali lubang-lubang di hati saya yang belum sembuh gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita lakukan dengan rasa sakit kita, dengan lubang-lubang kita, dengan setiap luka di hati kita. Gitu. Apakah kita mengamini tersebut, ataukah kita melakukan seperti yang proposal tadi, yang di proposal saya tadi. Apakah kita memuliakan nama Tuhan dengan luka-luka kita, dengan lubang-lubang di hati kita. Di bulan lalu saya berkesempatan untuk pergi mengunjung seorang pelayan Tuhan yang meninggal. Beliau masih cukup muda, beliau berusia 49. Beliau ada di Madiun pada saat itu. Saya pergi dengan bestie-bestie saya, Kosem, Konesa, dan Kohosea di belakang sana. Mereka bestie saya. Ya. Kita pergi bersama untuk mengunjungi pemakaman terakhirnya. Di situ istri beliau meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan yang masih pada umur masih teens, masih di umur belasan. Gitu. Di saat ibadah terakhir, di pemakaman terakhir, istri beliau sempat memiliki waktu untuk memberikan sebuah sapaan dan sebuah sharing gitu. Dan kita bisa melihat lukanya itu masih sangat fresh. Dia kehilangan seorang suami di usia yang masih muda. Ia tertinggal sendiri, tentu ada keluarga yang mensupport beliau, tapi ia tertinggal sendiri di sebuah keluarga kecil tersebut untuk merawat 2 anak perempuan. Dia pun menaik ke atas panggung itu dengan tangisan. Gitu. Tetapi apa yang dia katakan? Gitu. Yang dia katakan adalah, kami tidak kecewa. Gitu. Walaupun dengan tangisan yang kalau kita sebagai manusia, kita memiliki empati kepada orang lain, kita bisa melihat, waduh, beliau benar-benar terpukul gitu. Tapi beliau mengatakan, saya tidak kecewa. Kami tidak kecewa. Kami akan terus melayani Tuhan. Kami terus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia berbicara itu dengan tangisan yang sangat basah gitu ya, mukanya ya. Tapi dalam momen yang pendek seperti itu, dengan luka-lukanya yang masih fresh, dengan lubang-lubang di hatinya yang mungkin belum tertutup, beliau memberkati banyak orang yang hadir pada saat itu, termasuk pendeta-pendeta yang sudah sangat senior pun. Saya pun waktu menghadiri itu, saya terberkati saat itu. Lalu saya tanya kepada saudara, kalau gitu saya kembalikan lagi. Apa yang kita lakukan dengan luka-luka kita, dengan segala kekecewaan kita? Apakah kita akan terus bersungut-sungut? Ataukah kita akan mengenapi panggilan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yaitu untuk menjadi berkat? Mungkin saya akan closing dengan satu ayat ini saja. Saya akan closing dengan cepat. Mungkin tim PAW naik, boleh kembali untuk naik. Rasul Paulus, ia menutup, bagi saya ini sebuah ayat yang lebih baik sebagai penutup daripada kata-kata saya sendiri gitu ya. Saya akan tutup dengan satu ayat ini saja. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang sudah kami terima sendiri dari Allah. Saya ulangi. Di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan
Dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami dapat sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita berdoa.